Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarti, bakal calon kepala sekolah dari SDN Karangasem 3 Ngawi, Jawa Timur. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas modul 3 tentang analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Demikian paparannya berikut ini. Analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama adalah, langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Saya akan menjawab bahwa nilai kebenaran atau kejujuran, di mana Tari mengetahui fakta bahwa dompet Nina diambil oleh Rara. Menegakkan kebenaran berarti mengembalikan hak milik orang lain. Yang kedua, nilai kesetiaan atau persahabatan, bahwa Rara adalah sahabat dekat Tari yang selalu membantunya. Melaporkan Rara dirasa sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ikatan personal mereka. Langkah yang kedua, pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Saya akan menjawab, di sini ada 4 tokoh, yaitu Tari, Rara, Nina, dan Bu Sari. Tari adalah orang yang melihat kejadian dan menghadapi dilema, sedangkan Rara adalah orang yang mengambil dompet atau sebagai subjek yang melakukan tindakan salah. Nina adalah pemilik dompet yang kehilangan haknya atau disebut korban, sedangkan Bu Sri adalah guru pustakawan yang bertanggung jawab atas ketertiban perpustakaan. Langkah ketiga adalah fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Saya akan menjawab bahwa Rara mengambil dompet Nina yang tertinggal dan menyimpannya di tas, bukan menyerahkannya ke bagian kehilangan. Sedangkan Bu Sri telah mengumumkan kehilangan tersebut secara resmi. Tari melihat kejadian tersebut secara langsung atau sebagai saksi kunci. Tari memiliki ketergantungan emosional dan sosial terhadap Rara, yaitu sering diberi tugas dan berbagi bekal. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Saya akan mencoba menjawab menggunakan uji legal, yaitu tidak ada pelanggaran hukum pidana formal yang dilaporkan ke polisi. Namun secara etika sekolah, tindakan Rara termasuk kategori pencurian ataupun penggelapan. Yang kedua, menggunakan uji regulasi, di mana Rara melanggar tata tertib sekolah tentang kejujuran dan larangan mengambil barang yang bukan miliknya. Ketika uji intuisi, yaitu Tari merasa tidak nyaman dan bersalah karena tahu kebenaran tentang menyembunyikannya. Ini menandakan apa yang salah dalam situasi tersebut. Yang keempat adalah uji publikasi, yaitu jika kejadian ini tersebar di media sosial atau diketahui seluruh sekolah, Tari akan merasa malu karena dianggap melindungi pencuri. Langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Paradigma yang saya gunakan adalah kebenaran melawan kesetiaan. Benar jika Tari menjunjung tinggi kebenaran agar Nina mendapatkan kembali haknya. Benar jika Tari menghargai nilai kesetiaan dalam persahabatan, namun kesetiaan pada sahabat tidak boleh menutupi kesalahan moral. Langkah keenam adalah prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah prinsip berpikir berbasis peraturan, di mana Tari tidak harus bertindak berdasarkan prinsip apa yang seharusnya dilakukan oleh semua orang jujur di dunia ini. Jika semua orang mendiamkan pencuri dengan sahabat, pencurian dengan sahabat maksudnya, maka keterlibatan sosial akan hancur. Langkah ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang dilakukan? Saya mencoba menggunakan opsi trilema, bahwa Tari melakukan persuasi kepada Rara. Tari menemui Rara secara pribadi, yaitu 4 mata, menceritakan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu dan membujuk Rara untuk mengembalikannya sendiri kepada Bu Sri atau Nina dengan alasan
tadi lupa atau baru mau dikembalikan? Dengan begitu, integritas tetap terjaga dan nama baik Rara masih bisa terselamatkan. Langkah ke-8 adalah apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Saya mencoba menjawab bahwa Tari harus memberanikan diri untuk menegur Rara secara pribadi terlebih dahulu. Jika Rara menolak mengembalikan dompet tersebut setelah dibujuk, maka Tari harus melaporkannya kepada Kusari secara tertutup demi menegakkan keadilan bagi Nina. Bahwa kebenaran harus berdiri di atas kepentingan pribadi atau persahabatan. Langkah 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Pelajaran yang saya dapatkan di sini adalah bahwa kesetiaan pada sahabat atau teman bukan berarti mendukung kesalahannya. Menegur sahabat yang salah justru merupakan bentuk kasih sayang yang lebih tinggi karena mencegahnya terjerumus dalam karakter yang buruk. Dan pelajaran ini akan membantu saya sebagai pemimpin sekolah untuk selalu objektif dan berani mengambil keputusan sulit meskipun melibatkan orang-orang terdekat di lingkungan kerja. Kesimpulan analisis 9 langkah tentang kasus Rara dan Tari ada 3, yaitu esensi konflik, integritas melawan loyalitas semu, bahwa kasus ini adalah dilema, kebenaran lawan kesetiaan, karena sebagai pemimpin saya harus menegakkan bahwa kesetiaan kepada teman tidak boleh melampaui keputusan terhadap kebenaran. Menutupi kesalahan sahabat bukanlah tindakan yang setia, melainkan membiarkan sahabat tersebut tumbuh dengan karakter yang rusak. Yang kedua, pendekatan berbasis peraturan. Keputusan akhir harus bersandar pada prinsip bahwa aturan sekolah dibuat untuk melindungi hak semua warga sekolah. Yang ketiga adalah opsi trilema. Saya mengambil opsi trilema di sini adalah jalan tengah yang bijak, karena langkah yang paling tepat bagi Tari adalah melakukan persuasi empati. Tari tidak perlu langsung mempermalukan Rara di depan umum, namun ia wajib menegur Rara secara pribadi. Ini memberikan kesempatan bagi Rara untuk melakukan restitusi atau memperbaiki kesalahan atas kemauan sendiri. Pesan kepemimpinan untuk refleksi diri pada saya adalah bahwa seorang pemimpin sekolah tidak hanya bertugas menghukum pelanggaran, tetapi menuntun siswa untuk menentukan kembali kompas moralnya. Pelajaran bagi pengambilan keputusan di masa depan. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah keberanian moral. Mengambil keputusan yang benar seringkali berisiko merusak hubungan sosial, namun integritas adalah hal yang utama. Yang kedua, objektivitas, bahwa pemimpin harus mampu melepaskan atribut kedekatan, menghadapi masalah yang berkaitan dengan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, budaya sekolah. Sebagai kepala sekolah, mendiamkan hal ini secara tidak langsung sedang membangun budaya ketidakjujuran di sekolah. Tindakan akhir, bahwa keputusan terbaik adalah mendorong pengembalian dompet segera melalui pendekatan pribadi, namun tetap siap melakukan tindakan administratif jika kejujuran tidak segera dilakukan. Hal ini dilakukan demi menjaga keadilan bagi korban dan menyelamatkan karakter pelaku. Demikian paparan saya kali ini mengenai analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Saya Minarti, bakal calon kepala sekolah dari SDN Karangasih 3 Ngawi, Jawa Timur. Semoga paparan saya bermanfaat. Apabila ada kekurangan sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.